Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari terakhir minggu kedua bulan September tahun 2024. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana kita merayakan pesta pemuliaan salib suci. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-23 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema salib suci. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 34 sampai dengan 38. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023, hari Rabu tanggal 14 September tahun 2022, hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020, dan hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik kembali merayakan pesta salib suci di setiap tanggal 14 September. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17 menceritakan tentang seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus, yang tengah berbincang-bincang dengan Yesus Kristus di suatu malam. Nikodemus inilah yang kelak bersama Yusuf Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus agar boleh memakamkan jenazah Yesus Kristus. Makna perbincangan Yesus Kristus dengan Nikodemus adalah akibat berbuat dosa, maka manusia mati dan kehilangan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk dapat terhubung kembali dengan Allah Bapa, maka manusia harus dilahirkan kembali dalam roh, menjadi anak-anak Allah. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 3. Dalam Alkitab, kelahiran kembali diartikan sebagai memulai hidup secara baru atau dilahirkan kembali dari atas. Kelahiran kembali merupakan karya Roh Kudus yang mengubah hati manusia. Dan kelahiran kembali tidak tergantung pada kehendak atau usaha manusia, melainkan kepada kemurahan hati Allah. Lahir baru dalam roh adalah peristiwa penerimaan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai satu-satunya penyelamat. Hal ini harus berdampak pada tindakan nyata sehingga perlu dibangun relasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus secara konsisten.
Relasi tersebut akan berbuah ketaatan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, penyerahan diri secara total kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan memaknai serta menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, di mana hidup dan kehidupan dirinya sudah sepenuhnya milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, di saat manusia sadar akan dosa-dosanya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, maka saat itulah manusia dilahirkan kembali. Kasih Allah Tritunggal Maha Kudus selama ini sudah begitu besar kepada kita semua. Bahkan sampai Allah Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus semua dosa dan kesalahan manusia, sehingga ada jalan bagi manusia untuk kembali ke rumahnya yang kudus di surga. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Sahabat Kuntum yang terkasih, salib yang merupakan sarana penderitaan dan kematian Yesus Kristus Sang Putra Allah telah ditransformasikan menjadi tanda kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian. Telah ditransformasikan menjadi simbol dari cinta, penebusan, kebangkitan, keselamatan, dan kehidupan baru dan kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, di dalam Injil Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hari ini Allah Tritunggal Maha Kudus juga mengajar kita untuk mengampuni dan melupakan apa yang sudah ada di belakang kita, termasuk mengampuni orang yang melukai kita, agar kita dapat hidup dengan penuh sukacita dan mampu berdamai dengan hati kita sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, salib di satu sisi berdiri tegak serta terarah ke atas kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi di sisi lain juga merentang ke seluruh penjuru bumi. Dengan melihat salib, maka kita menatap Allah Tritunggal Maha Kudus sekaligus merangkul sesama. Hal ini dimampukan dalam diri kita bila kita percaya dan memberikan tempat yang layak dan pantas untuk Allah Tritunggal Maha Kudus datang, tinggal, bersemayam di dalam diri pribadi kita masing-masing. Manusia diundang untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan membuka diri terhadap kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun. Sahabat Kuntum yang terkasih, hidup di dalam Yesus Kristus berarti membiarkan Ia yang menggerakkan diri kita. Dengan hidup di dalam Yesus Kristus, maka Yesus yang adalah Kristus akan selalu menawarkan bantuannya, kasih-Nya, dan tangannya kepada kita agar segala yang baik dan benar terjadi melalui dan di dalam namanya sepanjang hidup kita. Pertanyaan sekarang adalah, bersediakah kita dilahirkan kembali dan berbuah bagi orang lain yang akan kita temui sepanjang hari ini? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.